Nah, menurut kamu bisnis owner kayaknya harus berhenti deh nyalahin eksternal kamu. Wah, negara begini nih, wah kebijakan begini nih, wah modalnya begini nih, wah ekosistem begini nih. Nah, kita coba ya cek ke internal kita dulu. Nih, di sini saya coba jabarin nih, misalnya gimana cara diagnosa apakah kita sebagai business owner udah beneran proper ya, udah sehat secara pemikiran atau bukan. Nah, jangan-jangan ketika kamu cek di list deteksi ini, oh ternyata kamu masih belum sehat. Nah, langsung aja kita cek videonya. Oke, pertama kita bahas margin dan harga. Nah, ini sebenarnya lumayan paling penting ya ketika kamu jadi business owner, karena di cek pertama itu jika kamu memang ada statement saya tahu HPP detail produk saya. Nah, kalau kamu bisa tahu persis berarti langkah pertama kamu benar. Nah, kemudian yang kedua itu checklistnya adalah semua biaya, baik itu gaji, listrik, sewa, penyusutan mesin, yang kemarin sempat saya bahas di video sebelumnya tentang masalah jenis pengeluaran ya, atau biaya itu sudah dihitung dalam harga yang tadi dibahas di HPP ya. Kalau memang kamu sudah dimasukkan semua biayanya, berarti centang kamu bisa dilakukan di kotak itu. Nah, terus yang ketiga itu saya tahu profit bersih usaha saya. Nah, ini bersih ya, setelah dipotong-potong maka tahu oke, centang. Kemudian yang keempat, saya punya standar minimal margin sebelum menerima order. Jadi kalau misalnya emang kamu sebagai business owner tahu berapa sih marginnya, kamu bisa tahu nih batas atas, batas bawahnya. Nah, kalau kamu tahu standar minimal marginnya ketika terima order, berarti kamu bisa centang bagian ini. Nah, terus poin berikutnya, saya rutin menyesuaikan harga saat bahan sedang naik. Jadi sebagai business owner itu tahu nih, oh bahan lagi naik nih, berarti harga jual pun mengikuti harga bahan seperti itu. Atau mungkin beberapa customer yang ini bisa dikondisikan ya, yang sudah repeat order. Tuh bagian pertama, margin dan harga. Nah, part kedua itu ada namanya cash flow dan piutang. Jadi ketika kamu jalanin usaha atau kamu business owner, kamu cek lagi nih uang pribadi dan uang usaha kamu apakah sudah terpisah. Kalau sudah terpisah, kamu bisa centang tuh. Kemudian kamu tahu nih berapa posisi kas usaha hari ini. Jadi kalau kamu nggak tahu, berarti kamu nggak bisa akses dong, atau kamu nggak bisa tanya ke orang kamu atau gimana lah, itu kan bahaya gitu. Jadi kamu ketika bisa tahu saat ini berapa cashnya, itu kamu bisa centang ini. Kemudian berikutnya itu piutang memiliki batas tempo yang jelas. Jadi kalau kamu punya piutang di luar sana dan itu tempo jelas, itu berarti kamu bisa centang gitu. Jadi yang keempat itu rutin menagih piutang jatuh tempo. Nah, ini juga sama nih. Jadi kalau kamu rajin nih gitu, tuh apa namanya, walaupun memang mungkin si vendor atau si supplier itu belum bisa, tapi kamu rutin nih gitu loh, itu berarti kamu bisa centang ini. Dan berikutnya itu omset kamu naik selalu diikuti dengan kas yang sehat. Nah, ini juga penting. Jadi jangan cuma angka omset doang, tapi memang kas kamu pun harus sehat terus banding. Itu bagian part kedua, cash flow dan piutang. Part ketiga tentang stok dan produksi. Jadi nih, kalau misalnya di bisnis packaging khusus kardus ini, itu memang penting untuk poin ini. Jadi kalau kamu punya catatan rapi tentang stok bahan baku, berarti kamu bisa centang nih. Jadi, oh ini rapi nih, ada berapa bahan bakunya, ukuran berapa gitu, jenis apa gitu. Itu semua di gudang bisa rapi. Nah, itu kamu bisa centang part ini. Kemudian poin keduanya, kamu tahu produk atau bahan yang fast dan yang slow moving. Jadi ukuran ini atau jenis ini nih, kalau di tempat saya itu paling rame biasanya di bahan Chevrolet dengan bahan kardus besar ya, itu biasanya memang fast moving. Tapi kalau misalnya Beflut apalagi sampai K125 ukuran kecil itu biasanya paling slow moving. Jadi itu sudah tahu tuh, oh ternyata bahan tuh ini loh yang fast moving dan ini slow moving. Nah, ketiganya, tidak ada stok yang macet selama lebih dari 3 bulan atau stok ya orang itu 3 bulan tuh ada bahan nggak nggak jalan-jalan nih gitu. Nah, itu kamu harus paham tuh. Jadi jangan sampai kamu saking cueknya atau saking tergiur dengan angka, kamu nggak tahu kalau misalnya ada stok di gudang kamu. Nah, itu poin berikutnya lagi, kamu pernah nggak stok opnam dalam waktu 3 bulan terakhir? Kalau kamu pernah, atau bahkan tiap bulannya, kamu bisa centang ini. Tapi kalau nggak pernah, mungkin kamu terlalu abai atau mungkin kurang ilmunya. Kemudian ada namanya waste produksi dicatat. Jadi kan kalau di kardus saya ada bekas potongannya, itu kan waste. Nah, itu perlu dicatat tuh, kemudian dievaluasi, ini kenapa begini, ini sampah ini bisa diefisiensikan berapa. Nah, itu kan perlu dibahas juga di bagian operasional. Nah, jadi penting tuh untuk stok dan produksi, dari mulai bahan baku ke waste-nya atau sampah bekas potongan, kita perlu ada pencatatannya. Kalau kamu memang
oke di sini, kamu bisa centang semua. Nah, part yang keempat itu ada namanya administrasi dan sistem. Kalau kamu memang punya laporan laba rugi tiap bulan, kamu bisa centang ini. Atau jangan-jangan kamu tidak ada laporan tersebut ya, karena memang standar usaha itu bisa ada 3, laba rugi, neraca, sama arus kas. Nah, ini bukan cuma standar usaha ya, tapi memang kalau kita mau laporan tahunan, lagi bentar lagi nih pajak nih, itu kan harus ada 3 laporannya itu minimal. Jadi kamu kalau memang centang poin ini, berarti kamu udah paham lah dan sudah melakukan bahwa laporan laba rugi bulan itu udah kamu lakukan. Kemudian poin berikutnya, semua invoice dan pembelian tercatat. Jadi purchase order atau PO dengan invoice itu semuanya rapih. Banyak sih cara-caranya pakai aplikasi atau software tambahan, cuman yang penting cara manual pun kamu harus lakukan. Kemudian ada SOP produksi dan gudang. Nah, ini kan kalau misalnya gudang masuk nih berapa gitu kan, itu bisa ada perjalanannya tuh dari pabrik bahan itu gimana SOP-nya. Kemudian ketika bahan ini ingin diproduksi, itu kan juga ada DO atau apa namanya job order, JO-nya atau SPK-nya, surat perintah kerja juga bagaimana tuh. Tadi jadi SOP-nya itu ada rapih lah alurnya. Kemudian apakah bisnis tidak sepenuhnya tergantung pada kamu sebagai business owner? Nah, kalau kamu iya, kamu bisa centang. Kalau masih bergantung, kamu jangan centang. Nah, kemudian apakah kamu tahu titik BEP, break even point usaha kamu? Jangan kamu nggak tahu nih, berapa sih balik modalnya? Nah, itu penting sih. Jadi buat kamu yang memang usaha dan ngerasa kok gini ya gitu, bisa jadi kamu banyak poin-poin yang tadi dijabarkan itu nggak dicentang. Nah, ini yang terakhir dan lumayan menurut saya malah sangat penting ya untuk kondisi saat ini, yang memang daya beli lagi menurun, itu bagian penjualan dan marketing. Nah, apakah kamu punya database pelanggan yang rapi, ya catat, atau jangan-jangan ya udah gitu loh, kamu berserah diri aja gitu loh, ya udahlah gitu, udah ada rezekinya. Kalau dalam perusahaan itu memang kamu harus mencatat database itu dengan rapi dan tersistem ya. Jadi nanti mana yang repeat, mana yang enggak, kemudian repeatnya berapa kali. Kalau memang dia biasa 2 bulan, tiba-tiba 2 bulan nggak repeat, perlu di follow up ya gitu-gitu kan, perlu punya database pelanggan. Nah, itu jadi yang poin tadi istilahnya itu repeat order tercatat dan di follow up. Nah, itu tadi saya bilang. Jadi perlunya database pelanggan itu adalah untuk follow up pelanggan kita, karena energi kita untuk mencari pelanggan baru itu lebih besar daripada maintenance atau perawat pelanggan lama. Maka kamu aktif mencari pelanggan baru, atau sales kamu lah, atau tim penjualan kamu. Kalau kamu masih aktif, berarti kamu bisa centang ini. Kemudian apakah bisnis kamu positioningnya jelas? Jadi di antara banyak bermunculan vendor-vendor atau kompetitor baru, kamu harus punya positioning jelas. Kalau memang kamu punya positioning yang jelas, kamu centang ini. Dan dari mana saja sebagian besar order itu datang. Nah, kalau kamu tahu, kamu bisa centang ini. Jadi itu keseluruhan indikator cara menilai apakah usaha kamu sehat atau enggak. Dan nanti ketika yang kosong itu cuma 0 atau sampai 5 kotak centang, itu berarti kamu sebagai business owner termasuk sehat. Tapi kalau kamu 6 sampai 10 kotak itu masih kosong, berarti kamu perlu perbaikan. Tapi kalau bisa 11 sampai 15 itu kosong, berarti banyak banget yang perlu diperbaiki. Bahkan ini udah oleng ya, udah banyak kebocoran. Dan kalau lebih dari 15, berarti kamu belum punya sistem. Jadi benar-benar parah lah kalau di sini. Nah, itu dia. Saya ingatkan lagi, daripada kamu sibuk menyalahkan keadaan eksternal, mendingan kita sama-sama cek indikasi yang tadi dijabarkan. Bagi yang belum dicentang, kita pelajari ilmunya agar bisa terupgrade dan semakin siap dan adaptif juga. Jadi tetap semangat untuk para pejuang di sektor real ini. Semoga bermanfaat.